Kita masuk ke segmen yang ketiga. Di sini kita berbicara mengenai kegiatan ekspor impor dan juga pengurusan kepabeanan. Baik. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau Anda lihat ini adalah prosedur dari ekspor impor begitu ya. Mungkin saya pakai pointer. Di sini kalau Anda lihat sorry salah. Ya. Yang pertama adalah eksportir begitu. Itu akan menerima begitu ya. Order begitu atau permintaan untuk pengurusan ekspor dari pembeli di luar negeri gitu ya. Jadi ini eksportir itu akan menerima order, ini ada importir begitu ya di luar negeri. Di sini adalah untuk mendatangkan barang ya begitu ya, eksportir atau impor apa tuh namanya yang di luar negerinya tersebut. Nah, kemudian di sini jadi ini tolong begitu kirimkan saya barang begitu ya dan segala macam. Nah, kemudian banknya akan memberikan informasi yang di dalam negeri tersebut ya, bahwa letter of commit LC-nya ya, letter of commitment tersebut sudah dibuka atas nama eksportir tersebut, karena ini penting ya untuk mendapatkan jaminan banknya tersebut. Dan kemudian di sini eksportirnya akan setelah mendapatkan persetujuan begitu ya, dia kan ingin mendapatkan pengiriman barang, otomatis dia harus nyari kan dia belum tentu memiliki barangnya sendiri begitu, sehingga dia harus nyari kemana-mana. Misalnya dia akan mencari ke produsen ya, dia akan mencari ke produsen begitu atau siapapun yang memiliki barangnya tersebut. Nah, kemudian di sini dia akan melakukan pengepakan barangnya setelah mendapatkan barang dari produsennya tersebut. Setelah dia dipak seperti itu begitu ya, nah dia kan juga tidak punya kapal begitu, sehingga dia harus melakukan booking kapalnya itu. Saya mau booking kapalnya untuk pengiriman ke importir begitu ya, dan segala macam. Nah, kemudian untuk bisa mengirim barang itu harus sesuai perizinannya begitu, tidak bisa semua barang dikirimkan dan segala macam ya, sehingga dia harus mengurus berbagai prosedur perizinan, itu mutlak diperlukan. Nah, kemudian dia ya setelah proses nomor 6 itu beres begitu ya, dia akan memuat barangnya ke kapal, baik bisa menggunakan perusahaan ekspedisi atau mungkin dilakukan oleh pihak yang lain ya. Nah, kemudian akan muncul di sini adalah satu dokumen bill of lading, yang mana itu akan kita bahas di segmen yang berikutnya ya. Nah, berikutnya kemudian dia akan menutup begitu asuransi lautnya itu dengan maskapai asuransi. Nah, kemudian dia akan menyiapkan faktur dan dokumen pengapalan yang lainnya ya. Di sini kemudian dia akan, karena dia berkaitan dengan perdagangan dalam negeri begitu ya, dia akan mengurus ke kedutaan asingnya tersebut. Kedutaan asingnya tentu saja diurusnya tidak perlu datang ke luar negeri begitu ya, itu adalah kedutaan asing yang memiliki perwakilan di negara eksportirnya tersebut. Nah, kemudian kalau sudah di sini dia akan menarik vesselnya dari bank dalam negerinya tersebut begitu ya, supaya nanti bisa dikirim gitu ya oleh bank luar negerinya tersebut ya. Jadi di sini kemudian di 13 tersebut bank luar negeri dia akan mengirimkan shipping documents ya, dan kemudian dia akan memerintahkan barangnya tolong dikirim. Nah, jadi bisa Anda lihat begitu ya, proses supply chain tersebut dalam pelabuhan peti kemas tersebut tidak hanya terkait dengan aspek operasional begitu ya, dari sisi aspek dokumennya ternyata sangat kompleks ya. Nah, begitu pula kalau kita lihat ya, di sini kalau kita melihat ini adalah proses yang sebaliknya begitu ya. Jadi bagaimana berikutnya kalau yang di sini adalah proses yang sebaliknya, dimulai begitu ya. Jadi importir yang di dalam negeri tersebut dia akan mengirimkan PO gitu ya kepada eksportir yang ada di luar negeri. Berikutnya importirnya sama seperti tadi ya, harus memiliki jaminan bank, maka dia akan membuka kredit ke bank, kemudian melaksanakan pembukaan LC dari banknya tersebut, kemudian shipping dokumennya itu diterima oleh bank dalam negeri yang tersebut, yang mana
eksportirnya di sini pun juga harus menerbitkan LC atau harus mengurus LC dengan bank yang di luar negeri yang menjadi rekanan dia. Nah, kedua bank ini akan saling berkorespondensi memberitahu begitu bahwa shipping dokumen sudah terima, barangnya memang betul begitu akan dikirim. Karena itu yang akan menjadi jaminan ya bahwa importernya tersebut akan menerima uang begitu ya dari transaksinya tersebut. Kalau nggak kan banknya juga tidak mau mengeluarkan LC-nya tersebut. Nah, kemudian bank yang di dalam negeri itu akan mengakseptor atau mencairkan begitu ya vesselnya tersebut yang ditarik oleh eksportir yang dikirimkan dengan shipping dokumen, dan kemudian menyesuaikan perhitungan tagihannya. Nah, kemudian importirnya di sini kalau kita lihat itu dia akan menyerahkan bill of ladingnya kepada perusahaan pelayaran ya. Yang mana di sini perusahaan pelayaran tentu sudah nyampe begitu ya. Sehingga dia bisa mengambil barangnya. Untuk mengambil barangnya tersebut dia menerbitkan atau membuat begitu ya yang disebut sebagai delivery order. Ini barang saya begitu, tolong diberikan kepada saya. Nah, karena ini merupakan barang impor, maka tentu saja dia harus menyelesaikan beberapa urusan dengan bea dan cukai. Ya. Di situ kalau kita lihat, nah kalau sudah begitu ya, maka importer akan mengambil barangnya ke perusahaan pelayaran tersebut, bisa oleh sendiri atau tadi kalau Anda ingat ya ada inland haulage-nya, bisa dilakukan oleh pihak lain. Nah, kalau ternyata ada sesuatu begitu yang terkait dengan kecacatan barang begitu ya atau ketidaksesuaian dengan spek dan sebagainya, maka importernya tersebut dapat mengajukan klaim begitu ya asuransinya tersebut. Ya. Nah, kemudian dia akan melunasi vesselnya ya sehingga dia akan dikirimkan kembali begitu ke bank luar negeri oleh bank dalam negeri. Nah, terkait dengan bisnis-bisnis yang ada di pelabuhan ini ada beberapa pihak yang terlibat. Kalau salah satunya disebut sebagai pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau yang disebut sebagai PPJK karena kepabeanan itu merupakan proses yang kompleks begitu, maka beberapa perusahaan yang bergerak atau yang mungkin yang sering mengadakan barang dari luar negeri begitu ya, itu dalam mengambil barangnya lewat PPJK tersebut. Nah, maka PPJK itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama pemilik barang. Nah, perannya di sini dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pabean pada masyarakat dan tanggung jawab dalam pengurusan pemberitahuan pabean, maka dipandang perlu mengatur usaha pengurusan jasa kepabeanan yang untuk dan atas kuasa ini importir atau eksportir melaksanakan pengurusan pemberitahuan pabean. Nah, ini diatur dengan Kepmenkeu cukup lama begitu ya. Silakan Anda cek apakah mungkin sudah ada peraturannya yang sudah cukup baru dibandingkan yang ini. Nah, ini kalau kita berbicara masalah kepabeanan begitu ya. Jadi secara prinsip ya, ini ada satu wilayah di Republik Indonesia. Nah, maka segala barang yang masuk begitu ya, itu maka yang disebut sebagai kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk gitu ya. Jadi barang yang masuk itu harus diatur begitu sehingga mengeluarkannya pun tentu atas seizin pabean yang mengatur keluar masuknya barang begitu di sebuah negara. Dalam kasus ini adalah Indonesia. Nah, kemudian di sini ada definisi lain yang disebut sebagai daerah pabean. Yang disebut sebagai daerah pabean di sini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Jadi itu adalah yang disebut sebagai ZEE begitu ya. Kalau mungkin Anda pernah mendengar, itu adalah yang disebut sebagai zona ekonomi eksklusif gitu ya. Nah, itu adalah salah satu yang menjadi concern begitu ya atau perhatian dari aspek kepabeanan ini. Oke, berikutnya yang disebut sebagai kawasan pabean ya. Jadi kawasan pabean itu secara definisi dia adalah
kawasan dengan batas-batas tertentu, baik di pelabuhan laut begitu ya, kemudian pelabuhan udara atau bandara, kemudian di sini atau tempat-tempat yang lain begitu ya, yang mana dia ditetapkan memang untuk lalu lintas barang, yang mana dia itu adalah berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Ya, jadi artinya apa begitu? Di bandar udara, pelabuhan laut dan juga tempat lain yang memang, terutama kalau bandar udara dan pelabuhan laut ya, memang diset sebagai bandara atau pelabuhan internasional, begitu harus menyediakan kawasan pabean. Nah, dan situ yang berwenang adalah Bea dan Cukai. Nah, di sini kemudian ada kantor dan pos pengawasan pabean. Yang disebut sebagai kantor pabean itu adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana dia merupakan tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan undang-undang tadi, begitu yang kita bahas. Nah, kemudian yang disebut sebagai pos pengawasan pabean itu adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang ekspor dan impor. Jadi ini ada posnya begitu ya. TPS itu adalah tempat penimbunan sementara begitu. Kemudian di sini nanti di pelabuhan tersebut tentu kalau misalnya barang-barang impor begitu ya, perlu ditaruh dulu di TPS sehingga nanti akan dicek oleh orang-orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu. Nah, apa sebetulnya yang disebut sebagai kewajiban pabean? Di sini didefinisikan sebagai sebuah kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang gitu ya. Nah, salah satunya begini adalah yang disebut sebagai pemberitahuan pabean. Ini adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh orang begitu ya, dalam rangka di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini kalau Anda lihat dia melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang telah ditetapkan. Nah, pemberitahuan pabean itu macam-macam begitu, tergantung apakah dia angkut lanjut begitu ya, apakah dia impor begitu, apakah dia ekspor dan sebagainya. Nah, ini adalah biasanya kalau dalam istilah orang yang bergerak di bidang perdagangan internasional begitu ya, itu adalah dokumen BC-nya atau dokumen bea cukai ya. Nah, ini yang disebut sebagai tempat penimbunan sementara begitu ya. Di sini adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang untuk sementara waktu sambil menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Ya. Nah, ini bisa dimuat, bisa dikeluarkan begitu ya. Nah, ini yang jelas tadi begitu, dia tentu saja berada di kawasan pabean. Nah, ini dari sini begitu, ini ada beberapa dokumen begitu ya yang bisa diperhatikan begitu ya, yang terkait dengan masalah kepabeanan ini. Ada misalnya yang diimpor untuk dipakai berarti dikeluarkan begitu, diimpor sementara begitu, ditimbun di tempat penimbunan berikat, diangkut ke TPS atau kawasan pabean lain, diangkut terus atau diangkut lanjut ya. Itu terkait dengan transshipment ya, baik di mana tuh namanya, di laut maupun di udara, atau mungkin diekspor kembali. Baik, itu saya rasa untuk segmen yang ketiga ini.